Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Nah, berarti kita di sini akan menjumlahkan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Dalam penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Nah, cara panjangnya seperti ini adik-adik. Jadi 122 itu kita ubah dalam bentuk panjang terlebih dahulu, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 2. Lalu 117 kita ubah juga dalam bentuk panjang, yaitu 110 ditambah 7. Nah, baru kita jumlahkan di situ. Nah, penjumlahannya dari satuan, bukan dari ratusan adik-adik. Jadi 2 ditambah 7 9. Lalu kita ke depan lagi, 0 tambah 0 0, 2 tambah 1 3. Lalu 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 2. Berarti ketemu 200 ditambah 30 ditambah 9. Lalu kita jadikan 239-nya sama dengan 239. Atau kita kerjakan juga dengan cara pendek. Nah, cara pendek itu bisa kita kenal dengan susun pendek ya. 122 ditambah 117. Nah, untuk penjumlahannya kita jumlahkan dari satuan dulu. 2 tambah 7 9. 2 tambah 1 3. 1 tambah 1 2. Maka jawabnya 239. Hasilnya sama, cuma cara pengerjaannya saja yang berbeda. Menjumlahkan tanpa menyimpan. Nah, kita akan belajar menjumlahkan tapi tanpa menyimpan. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Berarti kita menjumlahkannya dengan cara bersusun. Nah, kalian tinggal pilih nih yang cara panjang atau cara pendek. Di sini Kak Citra menjelaskannya dengan cara bersusun pendek. Nah, kita awali dari angka satuan dulu yang kita jumlahkan. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Lalu kita letakkan di bawah sini ya. Berikutnya puluhan kita jumlahkan. 3 tambah 2 5. 1 tambah 1 ada 2. Berarti hasilnya adalah 257. Jadi diingat ya adik-adik ya, tambahkan angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jadi banyak buah rambutan seluruhnya ada 257. Nah, ini contoh lain adik-adik ya. Jadi dari satuannya terlebih dahulu. 6 tambah 0 6, 5 tambah 1 6, 2 tambah 1 3. Ini juga contoh berikutnya. Sekarang kita coba kerjakan bersama. Kak Citra punya soal di sini ya, penjumlahan dari 3 bilangan ditambah 2 bilangan. Nah, kalian harus benar dalam menulis saat kita menyusunnya ke bawah. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 9 ditambah 0 sama dengan, ya 9 tambah 0 itu 9. Lalu 5 ditambah 4, ya 5 ditambah 4 9. Lalu 2 ditambah, tidak ada ya, di situ ada kosong, berarti ratusannya 2. Jadi jumlahnya 299. Coba lagi adik-adik. 7 ditambah 1 8. Lalu puluhannya kita jumlahkan. 7 tambah 2 9. 1 tambah 2 3. Berarti jumlahnya adalah 398. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Nah, ini jumlah siswanya berbeda adik-adik.
ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, nah tadi bisa dikerjakan dengan cara panjang dan cara pendek. Cara panjangnya kita ubah dulu semuanya. 125 sama dengan 100 tambah 20 tambah 5. 117 sama dengan 100 tambah 10 tambah 7. Kita jumlahkan dari satuan. Nah 5 ditambah 7 itu 12. Nanti kita tulis dulu 12. Lalu 20 tambah 10 itu 30, 100 ditambah 100 itu 200. Nah, kita tulis dulu seperti ini adik-adik. Nah, karena di sini ada angka puluhan dan satuan, yaitu di angka 12, maka kita pisahkan dulu antara satuan dan puluhannya. Jadi seperti ini, 200 ditambah 30 ditambah 10, lalu ditambah 2. Setelah itu puluhan baru kita jumlahkan dengan puluhannya ya. 30 tambah 10 itu sama dengan 40, berarti 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Itu kalau mengerjakannya dengan cara panjang. Kalau dengan cara pendek sama seperti tadi, 5 ditambah 7 terlebih dahulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka kita tulis dulu angka 2 di sini di bawahnya, lalu kita simpan 1 di depannya karena 12 itu terdiri dari satuan dan puluhan. Jadi 2 ditambah ke depannya 1. Jadi jawabnya 242. Kita lihat contoh soal berikutnya. 267 ditambah 129. Kita kerjakan dengan cara panjang. 267 berarti terdiri dari 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Lalu kita jumlahkan dari satuan. 7 ditambah 9. Nah, kalian bisa berpikir begini. 7 ditaruh di pikiran kalian, lalu kalian buka jari kalian sebanyak 9, baru kalian hitung setelah angka 7, hitung jari kalian. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang 60 ditambah 20 ya, 0 tambah 0, 0. 6 tambah 2, 8. Jadi 60 tambah 20 adalah 80. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, di sini ada puluhan dan satuan lagi nih. Nah, kita jumlahkan. Di sini sama dengan kan 16. Lalu kita pisahkan dulu antara puluhan dan satuan. Maka hasilnya seperti ini. 6 ditambah 10 dari 16 ya. Lalu ditambah 80 ke depannya baru 300. Nah, kita jumlahkan adik-adik. Dari belakang satuannya 6. Sekarang puluhannya 80 tambah 10. Ya, 90, lalu ratusannya masih tetap yaitu 300. Baru kita gabungkan 396. Jika ditulis seperti ini hasilnya. Nah, Kak Cira punya contoh lagi supaya kalian lebih paham. 185 ditambah 234. Maka jika dibuat dengan cara panjang, itu 100 ditambah 80 ditambah 5. 234, kalau dibuat panjang 200 tambah 30 tambah 4. Kita jumlahkan dari belakang. Ya, 5 tambah 4 sama dengan 9. Lalu 80 ditambah 30. 0 ditambah 0, 0. 8 ditambah 3, 11. Berarti 110. Ratusannya kita jumlahkan juga. Ya, ratusannya sama dengan 300. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah angka 110 ini. Ada angka ratusan dan ada angka puluhan. Maka kita harus memecahkannya terlebih dahulu. Jadi satuannya tetap 9, 110-nya ini kita pecah jadi ratusan dan puluhan. Berarti 10 ditambah 100 ya. Jadi
Kita pecah dulu baru ditambahkan 300. Sama-sama ratusan nanti kita jumlahkan. Kita tulis satuannya dulu 9, puluhannya 10. Sekarang 300 ditambah 100. Ya, 400. Maka 400 ditambah 10 ditambah 9, jawabnya 419. Itu cara panjangnya. Sekarang kita latihan untuk cara pendeknya. 475 ditambah 254. 5 ditambah 4 sama dengan 9 ya. Kalian hitung 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu 7 ditambah 5 berapa adik-adik? 7 ditambah 5 itu 12. Tidak kita tulis 12, tapi kita lihat angka paling akhirnya yaitu 2. Kita tulis dulu angka 2. Lalu satunya di mana, Kak? Satunya diberikan di angka depannya, diletakkan di atasnya seperti ini ya. Tadi kan 12. Kita tulis dulu 2, lalu menyimpan 1. 1 ditambah 4 ya, 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Soal berikutnya, 636 ditambah 182. Kita jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu. 6 tambah 2. 6 tambah 2 adalah 8, kita tuliskan. Lalu puluhannya 3 ditambah 8. 3 ditambah 8 ada berapa adik-adik? Ya, 11. Apakah kita langsung tulis 11? Tidak, kita tuliskan angka terakhirnya. Angka terakhirnya adalah 1 dan menyimpan 1. Nah, menyimpan 1 di sini kita jumlahkan. 1 tambah 6. Ya, 1 tambah 6, 7. Tambah 1, 8. Berarti jawabnya 818. Kak Citra punya contoh berikutnya ya, supaya kalian lebih paham. 349 ditambah 49. 9 ditambah 9 berapa adik-adik? Ya, 9 ditambah 9 adalah 18. Apakah kita langsung tulis angka 18? Tidak, kita tulis angka 8 dan menyimpan 1 ya, kita letakkan di depannya. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu di sini karena 3 tidak ada penjumlahnya yang lain ya, berarti jawabnya 3. Totalnya 398. Soal berikutnya adik-adik, 126 ditambah 158. Kita kerjakan dari satuannya dulu. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Menyimpan 1 ya di depannya. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 5, 8. Lalu ratusannya kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. Berarti hasilnya adalah 284. Sangat mudah kan adik-adik? Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 230 siswa dan di sini ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Jadi antara siswa dan guru digabungkan nih. Berarti untuk mencari peserta secara keseluruhan harus ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, kita coba ya adik-adik ya. 239 ditambah 15. Ingat, ada dua cara mengerjakan, yaitu cara panjang dan cara pendek. Nah, kita coba dulu untuk yang cara panjang. Kita uraikan dulu ya menurut tempatnya. 200 nilainya ya, 200 ini angka 2 ditambah 30 ditambah 9. Untuk 15-nya berarti ratusannya kosong, puluhannya 10, satuannya 5. Baru kita jumlahkan dari satuan. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 0 ditambah 0 sama dengan 0.
3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 40. Karena di sini tidak ada penjumlahnya lagi, maka nilainya sama. Nah, di sini adik-adik kita lihat di bagian belakang sendiri. Ini ada satuan dan puluhan. Maka satuan dan puluhan ini harus kita uraikan lagi. Jadi 14 itu kalau diuraikan itu sama dengan 4 ya, dari belakang ditambah 10 ya. Nah, atau 10 ditambah 4 juga bisa. Lalu kita tuliskan lagi ke bawah 40 dan 200. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan ya, 4 di satuan. Nah, ini sama-sama puluhan, kita jumlahkan. 40 ditambah 10 sama dengan 50. Lalu kita tuliskan angka 200 karena tetap 200 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 254 ya. Ini cara panjangnya. Lalu kita kerjakan cara pendeknya. 9 ditambah 5 berapa adik-adik? Ya, 9 ditambah 5 14. Maka kita tidak tulis 14, kita cukup tulis angka belakang sendiri, yaitu angka 4. Maka angka satunya kita simpan di depan. Nah, kita simpan di atasnya, di puluhan atasnya. 1 tambah 3 4 tambah 1 5. Lalu 2 karena tidak dijumlahkan lagi, kita tulis 2. Mudah ya adik-adik ya, berarti jawabnya 254. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Maka kalimat matematikanya atau KM-nya itu 181 ditambah 126. Nah, kita coret-coret dulu pakai cara pendek nih Kak Citra ya. 1 ditambah 6 sama dengan, ya 1 ditambah 6 sama dengan 7. 8 ditambah 2, 8 ditambah 2 itu 10. Apakah kita tulis 10 adik-adik? Tidak, kita tulis angka 0. Lalu menyimpan 1 di angka depannya, kita taruh di atas. Lalu kita jumlahkan 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Berarti hasilnya 307. Nah, maka kita tuliskan di sini adik-adik 307. Maka kalimat jadinya atau kalimat kesimpulannya, jadi jumlah buku seluruhnya ada 307. Soal nomor 2. Di koperasi sekolah terdapat stok 2 kotak buku tulis. Setiap kotak terdiri atas 180 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, di sini bukan 180 ditambah 2 adik-adik. Di sini ada 2 kotak. Satu kotak isinya 180 buku. Berarti satu kotak lainnya juga isinya 180 buku. Maka kalimat matematikanya adalah 180 ditambah 180. Kita kerjakan dengan penjumlahan bersusun pendek. 0 tambah 0, 0. 8 tambah 8 berapa? Ya, 8 tambah 8 itu 16. Kita tulis angka 6. Lalu menyimpan 1 di depannya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka jawabnya 360. Kalimat jadinya atau KJ-nya kita buat seperti ini. Jadi jumlah buku seluruhnya ada, Kak, KJ itu dari kata mana sih? Dari kata tanya ini adik-adik. Lalu kalimat tanyanya ini kita hilangkan kata tanya berapanya. Jadi kita ganti kata berapanya dengan jadi. Jadi jumlah buku seluruhnya ada 360. Mudah ya adik-adik ya. Bagilah bekal ini dengan teman-temanmu ya Udin, kata ibu. Nah, kalimat perintah ini mempunyai arti siapa yang memerintah adik-adik? Apakah Udin? Bukan, yang memerintah adalah ibu.
Ibu memerintah Udin untuk apa? Untuk membagi bekalnya bersama teman-teman. Jadi arti kalimat perintah tersebut adalah ibu memerintahkan Udin untuk membagi bekalnya, ya. Itu adalah arti kalimat perintah. Benny bertugas membersihkan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 31 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada berapa nih adik-adik? Nah, di sini ada kapur tulis 242 dan sudah digunakan 31 buah. Maka otomatis kapur tulis itu berkurang, bukan bertambah. Maka di sini kita menghitung sisanya dengan cara pengurangan. Ingat, cara pengurangan dan penjumlahan itu ada dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Cara panjang seperti ini adik-adik. 242 kita uraikan dulu menurut tempatnya, yaitu 200 ditambah 40 ditambah 2. Lalu 31 itu berarti 30 ditambah 1. Ingat, untuk satuan diluruskan satuan, puluhan diluruskan puluhan. Kebetulan 31 tidak memiliki nilai ratusan, maka di sini kosong. Lalu kita jumlahkan kita kurangkan dari belakang. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 0 kurangi 0, 0. 4 kurangi 3, 1. Lalu di sini karena tidak ada pengurangannya, nilainya tetap. Maka jika disatukan jumlahnya adalah 211. Jadi sisa kapurnya setelah dikurangi 31 buah adalah 211. Ini cara panjangnya. Sekarang cara pendeknya. Kita buat bersusun terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita kurangkan dari satuannya dari belakang. 2 dikurangi 1, 1. 4 dikurangi 3, 1. 2 karena ratusan ya, tidak dikurangi sama sekali, maka nilainya akan tetap. Berarti sisanya adalah 211. Ini cara panjang dan cara pendek. Kebetulan di sini tidak ada teknik meminjam. Jadi ini bisa langsung dikerjakan adik-adik. Coba kalian lebih mudah yang mana? Pakai cara panjang atau cara pendek? Kak Citra punya soal nih. 290 dikurangi 70. Kita kurangi dulu dari satuan. 0 kurangi 0, ya 0. Lalu 9 kurangi 7. Kak Citra ibaratkan Kak Citra punya apel 9 lalu dimakan 7. Maka sisa apa Kak Citra adalah ya 2. Nah di sini karena angka 2 tidak ada pengurangannya, maka angkanya tetap. Berarti 290 dikurangi 70 adalah 220. Contoh berikutnya, 479 dikurangi 245. Kita kerjakan pengurangan satuan dengan satuan terlebih dahulu. 9 dikurangi 5 sama dengan berapa adik-adik? Ya, 4. Lalu 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti hasilnya setelah dikurangkan adalah 234. Nah, di sini Kak Citra punya soal yang berbeda. Benny bertugas membersihkan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tulis itu digunakan 38 buah.
Kalau tadi digunakan 31 buah, tapi sekarang digunakan 38 buah. Jadi sisa kapur ada berapa? Nah, ini otomatis kita kurangi. Kita buat dengan cara panjang dan cara pendek. Cara panjang seperti tadi adik-adik, kita uraikan terlebih dahulu. 242 sama dengan 200 tambah 40 tambah 2. 38 sama dengan 30 ditambah 8. Lalu kita kurangkan nih. Nah, nanti akan ketahuan bedanya apa Kak Citra. Sekarang di sini ada pengurangannya 2 dikurangi 8. Apakah bisa adik-adik punya 2 apel terus kalian makannya 8? Tentu tidak bisa adik-adik. Lalu bagaimana Kak Citra? Nah, ini kita meminjam angka di puluhan. Di angka 4 ini. Angka 4 ini kita pinjam nilainya nanti 10. Atau kita nanti bisa di angka 4 ini kita pinjam 1. Ya, seharusnya kita pinjam puluhan jadi 10. Nah, di sini kalau kita pinjam 1 otomatis angka 4-nya masih sisa 3. Karena 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu puluhannya kemana Kak Citra? Puluhannya kita taruh di angka 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, jadi Kak Citra beri angka kecil 1 di depannya sama dengan 12. Baru kita kurangkan. 12 dikurangi 8 berapa adik-adik? Ya, 12 dikurangi 8 nanti nilainya 4. 0 dikurangi 0, 0. Apakah di sini 4 dikurangi 3? Tidak, karena ini sudah dipinjam tadi. 3 dikurangi 3, 0 juga. Lalu 200 karena tidak ada pengurangnya, nilainya sama. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Ya, 12 kurangi 8, 4. Di sini tadi sudah berubah jadi 30 kurangi 30, 0. Lalu 200. Baru kita tuliskan. 204 itu sisanya. Ini namanya pengurangan dengan teknik meminjam. Sekarang kita lihat cara pendeknya. Kita tulis dulu dengan bersusun 242 dikurangi 38. Kita kerjakan dari satuannya dulu. 2 dikurangi 8 otomatis tidak bisa. Maka pinjam 1 di angka puluhannya. Jadi kalau 4 ini dipinjam 1, Kak Citra coret begini, maka sisanya adalah 3. Lalu 1 yang kita pinjam diletakkan di satuannya. Jadi angka 12 karena yang kita pinjam adalah puluhan. Nah, 12 dikurangi 8. Berapa 12 dikurangi 8? Iya, 4. 3 dikurangi 3, 0. Lalu sisanya 204. Kita lihat contoh berikutnya. 419 dikurangi 122. Kita mulai pengurangannya dari satuan. 9 dikurangi 2 sama dengan berapa adik-adik? Punya jeruk 9 dimakan 2. Ya, sisanya 7. Lalu di sini 1 dikurangi 2. Jangan kalian balik adik-adik, 2 kurangi 1 nilainya 1. Salah adik-adik, di sini 1 kurangi 2. Bisa atau tidak? Tidak bisa, maka pinjam 1 ratusan di angka 4 ini. Nah, angka 4 ini kita coret. Kalau dipinjam 1 angka 4 ini maka sisanya 3. Nah, karena pinjam 1 letakkan di angka puluhannya. Jadi 11. 11 dikurangi 2 sama dengan 9. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Begitu cara bersusun pendeknya. Contoh lagi. 161 dikurangi 138. Kita kurangi dulu dari satuannya. 1 kurangi 8. Apakah bisa adik-adik? Tidak bisa. Maka kita pinjam 1 puluhannya. 6 dipinjam 1 masih sisa 5. Kita tuliskan di atasnya supaya nanti tidak
lupa. Lalu yang kita pinjam taruhkan di belakangnya. Berarti ditambahkan 1 ada angka 11. 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Lalu kita kurangi puluhannya. Apakah puluhannya 6? Bukan, puluhannya 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 23. Lalu yang terakhir ratusannya 1 kurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Kalau depan sendiri nolnya tidak perlu ditulis. Maka jawabnya 23. Contoh selanjutnya. 365 dikurangi 285. Nah, di sini kita kerjakan dulu untuk satuannya dulu. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 6 dikurangi 8. Karena angka 6 itu kurang dari 8, maka tidak bisa dikurangkan. Berarti harus meminjam di angka 3. Angka 3 kalau dipinjam 1, maka sisanya 2. Nah, karena sudah dipinjam, maka letakkan angka satunya di depan angka 6. Ketemu angka 16 dikurangi 8. Ya, 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 pastinya 0. Karena di depan sendiri, maka dia tidak perlu ditulis. Kita lihat soal berikutnya. 450 dikurangi 326. 0 dikurangi 6. Nah, di sini kebanyakan salah nih adik-adik. 0 dikurangi 6, jawabnya 6. Itu salah adik-adik. 0 itu angkanya lebih kecil daripada angka 6. Maka 0 di sini harus meminjam ke angka 5. Nah, angka 5 ini karena dipinjam 1, sisanya ada 4. Lalu angka satunya kita berikan di angka 0. 10 bukan jadi angka 1 kurangi 6, tetapi jadinya 10 dikurangi 6. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 4 dikurangi 2. Ya, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Seperti itu adik-adik. Soal berikutnya, 400 dikurangi 130. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 3 tidak bisa. Jadi harus meminjam ke angka 4. Angka 4 dipinjam 1 masih sisa 3. Maka angka 0-nya ini jadi angka 10. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Mudah sekali adik-adik ya.